Halo, selamat sore sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Sore hari ini seperti biasa saya akan hadir kembali ya di channel ini memberikan video terbaru untuk Anda semua ya. Jadi sore ini saya mau membahas tentang Buff Dogecoin ya teman-teman. Jadi video ini ya untuk menenangkan buat holder yang masih setia, sekaligus juga video ini untuk meyakinkan buat para yang orang-orang yang tidak yakin dengan Buff Dogecoin ya, tapi masih belum jual, tapi nggak yakin ya, tapi masih belum jual ya, untuk segera cut loss aja gitu ya. Buat yang nggak yakin dengan project Buff Dogecoin ini, karena memang foodnya itu udah banyak kali ya, entah di grup itu, entah di kolom komentar YouTube saya tentang Buff Dogecoin, ngapain koin sampah ini dipromo-promoin terus, dibikin apa namanya, dibahas terus gitu ya. Banyak sekali ya dari orang-orang yang nggak suka dengan Buff Dogecoin. Oke, jadi sebelumnya ya, sebelum saya mulai ini seperti biasa saya bilang ya, di video-video saya tidak pernah menyarankan Anda untuk membeli suatu koin, dan saya tidak pernah menjanjikan Anda untuk membeli koin ini bakalan untung, tidak ya. Jadi ya apapun yang ada di video di channel saya ini ya, itu hanya sebagai apa namanya, edukasi doang ya, edukasi gratis gitu ya. Kenapa? Karena review-review kadang kan kita malas ya baca white paper ya, jadi saya edukasi gratis lah. Kebetulan ada token-token kita, token-token Anda ya, maka itulah yang akan saya bahas gitu ya. Jadi nggak ada pernah saya memaksa Anda membeli sebuah koin atau token yang menjanjikan bakalan kaya, bakalan kaya dalam waktu singkat, gak ada ya teman-teman. Jadi pastikan buat kalian yang bermain micin ya, buat kalian yang bermain micin itu pastikan tahu dengan resiko micin itu. Micin itu cuma dua ya resikonya, kalau nggak jadi naga rupul dah, dua itu doang ya. Jadi buat teman-teman ya, pastikan kalau mau main micin udah siap tuh dengan resikonya, rupul atau jadi naga ya. Pastikan teman-teman yang mau beli micin, apapun itu micin ya, harus siap dengan resiko itu. Nah, jadi sore hari ini kita akan bahas Buff Dogecoin ya teman-teman. Sekarang saya sudah di PuCoin ini teman-teman ya. Lihat harganya merah semua ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini di grafik penjualannya memang didominasi oleh sell ya teman-teman, makanya harga turun ya. Sebenarnya harga turun ini tidak dialami oleh Buff Dogecoin aja teman-teman, tapi juga dialami oleh apa namanya, token-token lain dan koin-koin yang lain ya. Nah, jadi ya ada beberapa news nanti ya untuk yang akan saya sampaikan buat holder army semua ya, Buff Doge army semua, bahwa Buff Dogecoin itu bakalan audit certik ya teman-teman, bakalan audit certik. Nanti kita lihat aja ya infonya. Nah, sekarang Buff Dogecoin ini sekarang sudah 128.900, sudah 129.000 holder ya teman-teman. Salah satu yang membuat saya nge-hold ini token ya, masih hold ya, walaupun nggak banyak tapi lumayan lah ya, kalau Rp1 saya bisa beli Fortuner ya. Nah, jadi meskipun ini token banyak di apa namanya, diisu-isukan orang jelek-jelek ya, kemudian sering diejek-ejek oleh orang gitu ya, tapi saya tetap masih hold. Ada salah satu alasan saya, pertama itu komunitasnya kuat Buff Dogecoin, itu ya saya akui ya, kuat dia Buff Dogecoin ini komunitasnya ya. Kemudian dia ada sistem burn double ya teman-teman. Jadi dia itu punya sistem burn double yang bakal bakar tokennya itu bakalan sampai habis gitu. Jadi kalau kita ngehold dari awal ya, sampai nanti dia terbakar habis, karena dengan double burnnya itu memang luar biasa bermanfaat buat holder pertama kalinya. Makanya itu alasan saya salah satunya kenapa ngehold Buff Dogecoin ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di harga rupiahnya ya teman-teman, ini harganya 0,006, masih sangat murah sekali ya, karena dia dapat diskon ya. Kalau kita lihat time frame 7 hari di coin market cap ini, di dasar sekali teman-teman, dasar banget ya. Kemudian kalau kita lihat market cap 24 jam ya, market cap 24 jamnya turun minus 60% ini ya, Buff Dogecoin luar biasa. Minus 60% jadi 9.211 juta loh teman-teman, luar biasa sekali ya turunnya. Wajar aja harga dumping ya teman-teman. Kenapa? Market cap atau volumenya aja turun 24 jam terakhir.
Kemudian supply-nya sekarang beredar itu tinggal 888 triliun ya teman-teman. Ya, 1 2 3 ya, 888 triliun doang ya supply-nya beredar. Ya, kita berharap ini bakalan dibakar habis ya, menyisakan 1 triliun mungkin atau 2 triliun. Nah, untuk market sendiri sudah bertambah di sini ya teman-teman. Selain di PancakeSwap, teman-teman bisa juga beli ini Buff Dogecoin di Hotbit. Tapi saya tidak menyarankan Anda beli. Apabila Anda beli, saya mengedukasi Anda, memberitahu Anda bahwa ya Anda bisa belinya di PancakeSwap atau di Hotbit ya. Oke, kita pengen lihat di Twitter ya teman-teman, apa aja sih yang news-news dari dari Buff Dogecoin ini ya. Nah, saya itu ada satu ya gambar-gambar yang dikirim oleh Fooders. Itu saya sering ketawa ya kalau lihat gambar ini. Aduh. Oke, buat teman-teman yang belum follow Twitter Nusa Crypto, silahkan follow ya teman-teman. Ada di kolom deskripsi, teman-teman tinggal klik aja di kolom deskripsi paling bawah. Ya, maka otomatis nanti akan ke sini, dan jangan lupa follow karena Twitter Nusa Crypto ini banyak memberikan informasi-informasi terbaru untuk micin-micin yang hebat-hebat lah ya. Seperti Buff Dogecoin ini kan hebat. Oke, pertama ini infonya dari Certik ya teman-teman. Itu audit by Certik, kata Buff Dogecoin ya, kata Twitter Buff Dogecoin ya, kemudian dibalas oleh Kapten Crypto ya. Buff Doge mau diaudit Certik, auditor kripto nomor 1 dunia yang audit SIBA. Jadi apabila ini nanti sudah finish teman-teman, ini akan meningkatkan trust buat Buff Dogecoin ya teman-teman, karena kita tahu Certik itu auditnya sangat bagus ya, sangat bagus dan sangat dikenal oleh dunia gitu. Sedit audit dimulai dan Buff Dogecoin lebih aman. Nah, di sini kita udah bisa lihat ya teman-teman. Buff Dogecoinnya sudah mulai diaudit oleh Certik. Kemudian ini dari Angga Adinata ya teman-teman, salah satu YouTuber kripto terkenal ya teman-teman. Subscribernya ini banyak sekali ya. Dan dia itu juga nge-hold Buff Dogecoin loh. Ya, seorang YouTuber hebat aja nge-hold Buff Dogecoin. Ya, bukan Nusa Crypto ya. Kalau Nusa Crypto mah bukan YouTuber hebat ya teman-teman. YouTuber abal-abal mah. Ya, YouTuber hebat aja nge-hold Buff Dogecoin. Ya, jadi artinya apa? Banyak kepercayaan, trust yang diberikan oleh orang-orang hebat di token Buff Dogecoin. Terserah lah ya orang mau bilang Buff Dogecoin ini token made in Cibaduyut kah atau made in apalah, tapi komunitasnya itu kuat gitu. Nah, di sini ada dari To The Moon ya teman-teman. Which coin 1 million holder become real millionaire first? Shiba Inu 17% cuman orang memilih, USD 9%, Buff Dogecoin 10%, Buff Dogecoin 63%. Ya wajar sih ya, karena Shiba Inu kan udah bentar hampir 1 juta lah, hampir 1 juta subscriber ya. Sedangkan Buff Dogecoin itu masih jauh gitu, masih besar peluangnya untuk bisa membuat kita jadi milioner apabila kita beli dari sekarang. Kemudian ini dari Bob the Soldier, some people are panic selling cryptocurrency right now before the next major spike. Ya, apa sih artinya ini? Kita translate dulu ya. Beberapa orang panik menjual cryptocurrency sekarang sebelum lonjakan besar berikutnya. Betul ya, jadi ini betul sekali ya teman-teman. Apabila Anda panik sell sekarang, maka nanti Anda akan menyesal ketika explode ya, ketika Buff Dogecoin-nya explode, meledak beberapa, ya kita nggak tahu ya di masa depan itu. Congratulations to Buff Dogecoin Army, Certik is audit started. Jadi auditnya sudah dimulai ya teman-teman. Wih, keren banget lah ini. Kemudian di sini ada Coin Scooter ya. Jadi top 5 token minggu ini itu ya, 12 jam yang lalu ini ya, dari Coin Scooter ini. Ya. Coin Scooter ya teman-teman. 5 token paling trending itu Buff Dogecoin nomor 1. Nomor 2 itu Tendon, nomor 3 Satoshi, 4 BNB Heroes dan 5 Ore. Dan Buff Dogecoin itu nomor 1 loh ya. Jadi itu suatu kebanggaan loh ya teman-teman. Ya. Dan ini terakhir ya, audit by Certik. If Buff Doge audit by Certik number 1 crypto auditor in the world that audit SIBA, then how Fooders can food anymore. Jadi Fooders gak bisa ngomong lagi ya, bilang rupul ya. Kenapa? Karena sudah diaudit oleh Certik. Ya. Kemudian dari Wallace Cina juga ya teman-teman, itu dia nge-tweet Buff Dogecoin ya, dari Wallace Cina ini. Kemarin dia sempat ngepump juga ya, ngepump Buff Dogecoin ini si Wallace Cina. Dan kemudian dari Buff Dogecoin ya, itu Buff Dogecoin itu sudah update ya teman-teman. Saya nggak tahu update-nya apa, apakah update-nya tentang supply, mungkin tentang supply ya, di sini dia bilang. Katanya di Buff Dogecoin di CoinMarketCap sudah update.
Nah, jadi buat teman-teman yang gelisah dengan buff Dogecoin yang minus terus ya teman-teman, ingat sebuah token itu bakalan besar apabila komunitasnya kuat ya. Jadi bukan hanya project doang ya teman-teman yang menentukan kesuksesan sebuah token, termasuk buff Dogecoin ini. Saya nggak akan tahu ya buff Dogecoin ini bakalan bisa sukses Rp1 atau Rp10 atau Rp100 atau mungkin rupul, saya nggak akan tahu. Kenapa? Karena kesuksesan buff Dogecoin ini tergantung letaknya di komunitasnya, di kitanya. Ya kalau kitanya misalnya panic selling ya saat dumping kayak gini, ya udahlah buff Dogecoin ini bakalan hancur ini. Kalau semua komunitasnya lemah. Tapi kalau komunitasnya kuat, meskipun tokennya itu nggak punya project ya, kalau komunitasnya kuat ya, orang akan masuk. Kenapa? Komunitasnya hebat, tangguh, orang bakalan masuk teman-teman. Tapi meskipun tokennya, projectnya bagus, tapi komunitasnya lemah alias paper hand semua, nggak ada yang loyalitas, habis itu meskipun projectnya bagus. Jadi nggak ada yang menjamin ya teman-teman. Jadi menganalisa sebuah token itu tidak hanya dari project, tapi dari komunitasnya kuat atau enggak. Ya teman-teman bisa cek itu si Ethereum ya teman-teman. Si Ethereum, ya Ethereum itu buat teman-teman yang nggak tahu ya, itu ada dua loh Ethereum. Ya, bentar, ETH1. Ya, kemudian kita cek satu lagi ETC. Ya, ada dua loh teman-teman. Ya, ada dua Ethereum, ETH dan ada Ethereum Classic. Nah, ini saya ingin membandingkan ya teman-teman. Ya, jadi saya berharap kita bisa belajar dari ini ya. Ethereum Classic itu supply-nya 210.710.000. Sedikit sekali supply-nya, tapi harganya 707.000. Kita lihat Ethereum, supply-nya itu nggak ada maksimal teman-teman, unlimited supply-nya. Lihat nih, unlimited supply. Memang peredarannya memang 118 juta, tapi unlimited supply artinya ini bisa ditambah sewaktu-waktu ya sama developer Ethereum ini. Tapi harganya kok bisa ditimpang jauh gitu ya, 58 juta timpang dengan harga yang 700.000. Sama-sama Ethereum. Jadi Ethereum yang pertama itu adalah Ethereum klasik ya teman-teman, sebelum pecah jadi ETH ini. Ini ETH yang baru teman-teman. Karena waktu itu Vitalik ada konflik ya, saya lupa ceritanya gimana. Intinya waktu itu Vitalik itu ada konflik dengan pendiri-pendiri Ethereum yang lama. Akhirnya ya mereka berpecah gitu ya, sebagian ke Ethereum klasik, kemudian Vitalik mendirikan Ethereum yang baru. Anda tahu kenapa Ethereum yang baru ini sukses ya, karena banyak orang-orang yang loyal sama si Vitalik itu. Komunitas Ether itu kuat teman-teman. Paling kuat di dunia itu adalah komunitas Ether ini. Jadi kalau ada orang banyak bilang Ethereum itu bakal dibunuh sama Solana, sama Phantom, sama XRP, itu bullshit semua itu teman-teman. Ya, kenapa? Karena komunitasnya itu nggak sekuat komunitasnya si VB ini. Ya, kalau komunitas Ethereum, komunitasnya Vitalik Buterin, ya nggak perlu diragukan lagi teman-teman. Dan salah satu penyebab kenapa Shiba Inu jadi besar itu karena disupport oleh orang-orang Ether teman-teman. Ya, jadi kalau komunitasnya, kalau pengen buff Doge kuat ya komunitasnya harus kuat juga ya, jangan gampang kena food ya, pantang harga turun langsung selling ya. Kalau komunitasnya kuat pasti Rp1, Rp10 itu pasti bisa. Tapi kalau komunitas buff Doge ini nggak kuat ya udahlah, habis ini. Pasti habis dalam beberapa tahun yang ke depan kalau komunitasnya nggak kuat. Kita lihat aja besok. Ya, tapi saya memang bakalan hold ini sampai sukses atau sampai gagal. Itu aja dua pilihan saya. Karena saya sudah tahu resiko main micin itu memang ada dua pilihan doang. Kalau saya nggak siap ya udah main di token-token kayak Binance saja. Ngapain saya main-main token micin? Main di Binance saja kalau nggak mau kena resiko seperti itu. Oke ya teman-teman, itu aja informasi dari saya. Semoga bisa membuat kita lebih semangat lagi dan tidak tidak tertekan lagi nengok harga yang dumping ya. Buat teman-teman yang tertekan setiap melihat harga dumping, itu nggak cocok ya teman-teman di kripto ini. Teman-teman silahkan cari instrumen investasi yang bagus ya, kayak reksadana, kemudian emas ya. Reksadana itu juga banyak jenisnya ya teman-teman. Ada reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana campuran, itu aman, nggak sevolatil kripto ya. Atau kalau mau pengen kripto tapi nggak volatil, bisa main stable coin ya teman-teman. Main USDT aja, main USDT, main BUSD, kan enak itu
Ya kalau nggak mau volatil atau pengen volatil dikit, main top 10 market cap ya kayak Ethereum, Bitcoin. Nah, itu nggak terlalu volatil. Tapi kalau main micin kayak ini ya udahlah, harus siap dengan volatilnya kayak gini. Kalau nggak siap ya udah. Ya cabut aja, pindah ke top 10 coin market cap. Ya atau main stable coin aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like ya video ini. Semoga semakin banyak army yang semakin tangguh dan buff Dogecoin bisa Rp1 atau Rp10 di masa depan. Terima kasih. Ya, ingat video ini tidak mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual token Anda, hanya sebagai edukasi, ya hanya sebagai informasi doang. Ya, apabila Anda tidak siap dengan risiko, ya maka Anda jangan masuk ke kripto gitu ya. Oke teman-teman, salam sadis, sabar dan disiplin. Salam to the Mars, mari analisa dan riset sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.